Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bertemu kembali di dalam renungan harian kita, Renungan GSRI Tomang. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah berduri atau berbuah. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, pada saat ini kami akan kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti firman ini, dan Engkau memberkati kami semua, sehingga kami mampu menerima dan juga merenungkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 23 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semua seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh pada renungan hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berandai-andai membayangkan sebuah kebun. Di dalamnya ada tanaman yang indah, berbuah, dan memberi manfaat bagi banyak orang. Namun, di balik itu ada juga semak berduri. Bukan hanya tidak menghasilkan buah, tetapi semak itu justru melukai siapa saja yang mendekat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan manusia pun seperti itu. Ada orang yang hidupnya berbuah, memberi dampak, membawa sukacita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi ada pula yang hidupnya berduri. Ia seringkali menyakiti orang lain, menolak kebenaran, dan akhirnya dibuang. Itulah yang digambarkan oleh Daud pada bagian ini. Ia mengatakan, tetapi orang-orang durhaka akan sekalian dibuang seperti duri yang tercabut, yang tidak dapat dipegang dengan tangan. Kata orang-orang durhaka ini di dalam bahasa Ibraninya adalah Belial. Kata ini berarti orang jahat, orang yang tidak berguna, hidup tanpa arah dan melawan kehendak Allah. Hidup mereka penuh pemberontakan dan tidak menghasilkan kebaikan. Orang yang seperti ini dikatakan Daud seperti duri yang tercabut. Duri melambangkan sesuatu yang tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga berbahaya. Tidak bisa dipeluk, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa dimanfaatkan, hanya bisa dibuang. Artinya, hidup orang fasik hanya membawa kerusakan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang ada di sekelilingnya. Hal ini tentu kontras dengan kehidupan orang yang berbuah. Di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, orang benar digambarkan seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Lalu Yesus pun juga mengajarkan bahwa setiap ranting yang tinggal di dalam Dia pastinya berbuah. Jadi firman Tuhan menekankan perbedaan jelas antara hidup yang berduri atau orang fasik dan hidup yang berbuah atau orang yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan kita akan meninggalkan jejak. Apakah kita adalah orang-orang yang berduri, yang melukai orang lain, atau kita adalah orang-orang yang berbuah, yang menghidupi orang lain dan berdampak bagi orang lain? Dunia membutuhkan orang percaya yang berbuah di dalam kasih, di dalam pengampunan, pelayanan, bukan yang melukai dengan ego, kebencian, atau dosa. Yesus datang untuk menebus kita dari hidup yang berduri, agar kita bisa menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang lain. Dia bersedia menanggung mahkota duri di dalam Matius 27 ayat 29, supaya kita dapat hidup dalam berkat yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Maka mari kita tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur sejati, agar hidup kita bukan sekadar ada atau bahkan tidak menjadi duri bagi orang lain, tetapi kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami seharusnya adalah berbuah. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah mengangkat kami dari kekelaman menuju terang yang sejati, dan untuk itu ya Bapa, kami diharapkan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami senantiasa mengingat
bahwa Engkau senantiasa menantikan buah kami, dan pada akhirnya nanti Engkau juga tetap menemukan kami masih setia di dalam mengerjakan keselamatan kami dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.